Salah satu unit yang sangat ditunggu-tunggu para kaum anak-anak muda nih. Ini adalah 320i F30 facelift LCI, tipenya luxury. Mesinnya sudah B48, mobil yang sangat reliable saat ini. Seperti apa dalamnya? Langsung aja. Nah, bagi kalian yang suka pakai mobil sporty tapi mau kelihatan elegan, nah ini kita punya guys. Ini 320i F30 facelift LCI, mesinnya udah B48 tapi tipenya luxury. Nah, ini tahunnya 2018 ya. Jadi di 2018 itu dia hanya keluar satu tipe, yaitu tipe luxury. Dia nggak ada tipe sport. Sport itu terakhir 2017 dan langsung meloncat ke tahun 2019. 2019 itu keluarnya Sport Shadow, jadi beda lagi gitu. Ini tipenya luxury. Jadi secara penampilan, interior, eksterior, dan juga feeling berkendaranya itu sangat beda. Langit dan bumi guys. Ini dia juga sudah mendapatkan 6WB digital speedometer. Jadi kalau kita ganti mode berkendara di sini, ini juga berubah nanti. Nanti kita akan tunjukkan semuanya seperti apa. Yang pertama, dari posisi duduk ya. Jadi joknya ini beda sama yang sport. Kalau luxury ini dia menggunakan kulit asli. Jadi kalau kita pegang ini dia lebih empuk, terus lebih soft, terus lebih lebih bertekstur, lebih kelihatan premium dan lebih kelihatan mahal gitu guys. Dan juga dari durability dia jauh lebih baik dibandingkan kulit sintetis. Tapi dia juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu adalah side support dan juga untuk leg support di kiri dan kanan kursinya itu tidak ada, nggak kayak yang sport. Karena sport itu kan agak semi bucket ya. Kalau yang ini itu dia joknya jok biasa. Jadi jok elektrik biasa tapi menggunakan kulit asli. Jadi secara feeling itu dia sangat berbeda dengan yang sport. Steering juga beda ya. Steering kalau yang sport kan dia menggunakan setir M Sport. Kalau ini dia setir konvensional biasa. Sudah ada limiter dan juga di sini ada mode untuk multimedia dan juga volume ya. Tapi juga belum mendapatkan pedal shift. Tapi masih bisa dirubah dari sini guys. Ini masih bisa Tiptronic dari sini bisa. Tapi dia nggak mendapatkan pedal shift. Jadi memang si luxury ini dari segi duduk dan juga dari segi ergonomisnya dia lebih diperuntukkan untuk orang yang nyetir santai, untuk long drive, untuk dari A ke B dengan nyantai, terus kita menikmati bahan-bahan premium yang dikasih di tipe ini. Ya, jadi sini juga nih, di sini kita ada panel kayu ya. Panel kayu ini finishnya juga glossy, jadi beda dengan yang sport. Kalau sport kan dia piano black biasa ya, terus dengan listnya hitam, listnya warnanya merah sorry. Kalau di sini dia listnya warnanya aluminium, jadi kelihatannya sangat premium digabungkan dengan si panel kayunya ini guys. Nah ini kita sekarang lagi di comfort ya. Kalau 320 itu dia nggak ada perbedaan dari kaki-kaki kalau kita merubah setelan mode berkendara. Jadi itu nggak mengurangi kenyamanan ataupun rasa berkendara dari si penggantian mode dari comfort, Eco Pro ataupun ke sport. Jadi masih enak dipakai buat harian juga. Beda dengan yang 330i yang sudah mendapatkan DDC Dynamic Damping Control yang bisa merubah damping dari si suspensi. Contohnya ya guys, ini kan udah menggunakan 6WB digital speedometer. Kalau kita pindah ke Eco Pro nih, nah Eco Pro di sini dia berubah juga. Jadi speedometernya dia sudah menunjukkan yang kalau kita ke kiri ngerem itu dia ke charge, yang ke kanan ini power. Jadi si BMW itu lagi ada sistem yang namanya Efficient Dynamics. Efficient Dynamics itu bukan hybrid, tapi kurang lebih sistemnya dia mirip dengan sistem hybrid, tapi untuk ngecas aki mobil. Jadi untuk biar si aki mobil ini dia lebih tahan lama,
ada namanya regenerative braking seperti mobil-mobil hybrid. Nah itu cuma ada di BMW guys. Di brand-brand lain Eropa lainnya tidak ada yang secanggih ini, yang sekelasnya dia ya. Jadi kalau kita ngerem nih misalkan kayak gini, nah ini dia ke charge ke sini. Nah lama-lama nanti range ini nambah guys. Ini maksudnya range ini hanya sebagai acuan kalau range dari si konsumsi bahan bakar ini dia menambah lebih irit seperti itu. Di sini juga ada limiter, jadi kita bisa ngelihat limitnya ini angkanya paling tinggi seberapa. Bisa dimodify juga, mau lebih tinggi bisa, lebih kecil juga bisa. Terus kalau kita pindahin ke sport, nah ini sport dia merah ya, background itu merah, terus RPM-nya juga kelihatan di sini. Terus kalau dari segi berkendara, ini setir dia lebih berat, jadi memang dia merubah respon dari setir, dia lebih stabil ya. Kalau kita mau speeding ini jauh lebih enak. Kayak misalkan respon pedal gas juga beda nih. Coba saya kick down sedikit ya. Nah itu kick down dia lebih berasa. Responnya sangat instan guys. Ini 320i, tenaganya 190 horsepower, torsinya kurang lebih hampir di 300 Nm. Sangat cukup sekali buat mobil medium sedan seperti ini ya. Terus ada satu lagi modenya yaitu Sport Plus. Nah Sport Plus ini jarang digunakan guys. Kenapa? Karena dia sebenarnya sama seperti Sport, tapi Dynamic Stability Control dimatikan. Dalam artian mobil ini menyalurkan tenaga mentah. Jadi apabila kalian yang tidak terbiasa dengan driving ataupun mengendalikan mobil yang berperforma tinggi, sebaiknya jangan matikan si Dynamic Stability Control karena sangat berbahaya kalau di jalan umum. Kalau di track mungkin boleh, karena ini dia responnya sangat instan. Jadi beda dengan sport biasa yang masih di limit dengan traction control. Sedangkan ini kita ngegas itu pure power semua langsung guys. Dia lebih ke oversteer, jadi ini kan penggerak belakang ya. Jadi nanti bisa kebuang gitu pantatnya. Kalau kalian tidak terbiasa sebaiknya jangan. Jadi cukup di sport, comfort, dan eco pro saja. Gitu. Ini kita balik di comfort ya. Comfort ini sangat enak buat harian, oke banget. Dan ini juga dia sudah menggunakan iDrive yang terbaru ya. Dia sudah bisa navigasi juga. Tapi memang navigasinya ini dia kayak di luar ya, kayak di Amerika, kayak di Jerman, dia masih menggunakan yang namanya nama jalan, terus blok berapa, itu masih menggunakan seperti itu. Jadi belum bisa cari secara keyword seperti Google Maps ataupun Waze gitu. Tapi ada opsinya memang, apabila kalian mau misalkan nih mau pakai Apple CarPlay, Android Auto, itu juga ada opsinya. Tidak terbatasi dengan apapun. Terus di sini juga ada bisa melihat media dan radio ya. Jadi ada FM, AM, music collection, CD, DVD. Di sini juga ada Bluetooth, USB, dan screen mirroring juga ada. Terus di My Vehicle ini kita bisa melihat semua ya guys, vehicle settings dari lampu, pintu, speed warning, driving mode, auxiliary ventilation, ini bisa disetting semua dari sini. Daytime running lights juga bisa dimatikan dan dinyalakan dari sini juga. iDrive settings juga bisa diakses dari menu My Vehicle di sini. Mobile device, date and time, units, dan lain-lain, ini semua lengkap di sistem iDrive ini. Enaknya dengan BMW, dia bisa menunjukkan informasi yang sangat luas ya di dalam iDrive ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot ke bengkel resmi, even kayak misalkan contohnya vehicle status nih. Kita mau lihat kapan sih service terakhir di sini. Ini kelihatan semua guys di sini. Dari service requirements dan juga dari service history. Ini kelihatan semua di sini. Jadi terakhir kapan ini kelihatan semua di sininya. Di miles keberapa ini kelihatan semua. Cabangnya juga kodenya kelihatan di sini guys. Gitu. Di sini juga ada berikutnya kapan untuk engine oil, brake pads, vehicle check, brake fluid, dan juga brake pad belakang, itu lengkap semua. Check control sini kalau ada message, misalkan pintu terbuka ataupun ada yang urgent, yang warna merah, biasa dia muncul di sini juga guys. Gitu. Dan juga dia menggunakan sistem RPA ya untuk si flat tire monitornya. Jadi dia memang nggak bisa menunjukkan angka seperti TPMS, tapi
tapi memang dia lebih sensitif karena menggunakan speed sensor. Dia menggunakan revolution dari si ban tersebut. Apabila kempes, dia akan perputarannya akan lebih pelan dibandingkan ban yang ada tekanan yang seharusnya. Nah, jadi secara interior ini sudah semuanya. Sekarang kita lanjut langsung melihat di eksterior yang lebih mendalam lagi, yuk guys. BMW 320i F30 facelift LCI B48 Luxury. Nah, ini salah satu unit yang sangat dicari-cari ya saat ini. Kenapa? Karena dari segi mesin dia sangat reliable, kaki-kaki perawatannya juga sangat mudah, belum menggunakan adaptive shock breaker ya. Jadi secara maintenance juga mudah banget. Harganya juga sangat terjangkau. Buat mobil tahun muda ini oke banget sih guys. Kalian harus consider ini. Nah, ini bedanya dengan tipe sport adalah dia banyak list chrome ya. Jadi di bagian ini listnya chrome, terus grill juga chrome. Memang dia tampilannya lebih ke luxury dibanding sport ya. Nah, ini lampunya juga tapi tetap sama. Lampunya itu lampu yang digunakan di 320i atau 330i LCI yang sudah ganti model ya, seperti yang sekarang ini. Terus dari segi velg ini juga ada perbedaan. Di sini dia sudah menggunakan multi-spoke ya. Jadi banyak velgnya jari-jari seperti ini. Kalau yang sport itu dia lebih ke palang 5, dia beda. Kalau di sini dia banyak jari-jarinya. Kalau dari luar kita melihat ini tampangnya dia lebih elegan ya dibandingkan yang sport. Terus dari segi chassis ini sangat dengan kakak-kakaknya 320i Sport, 320i Luxury, ini sama juga. Terus bannya juga sudah mendapatkan ban RFC ya dari pabrikan. Lampu belakang juga sangat beda dibanding generasi sebelumnya, karena dia sudah menggunakan LED neon seperti ini yang bentuknya kalau malam tuh nyalanya cantik banget guys. Terus dia knalpot belakang ini menggunakan twin tip di kiri ya. Terus ini juga sudah mendapatkan list chrome di belakang. Kalau yang sport itu dia warnanya hitam. Gitu. Terus di bagasi juga ini memang yang 320 ini belum mendapatkan power backdoor ya. Tapi dia sudah mendapatkan kick sensor. Jadi kalau kita tendang bagasi itu sudah bisa terbuka dengan kaki. Gitu. Selama kita memegang kunci ya. Ini juga sudah mendapatkan kamera mundur dari pabrikan ya. Jadi kalian nggak perlu nambah lagi, nggak perlu repot-repot. Jadi memang si Luxury ini dia keluar di tahun 2018, dia nggak ada keluar yang sport di tahun 2018, jadi ini salah satu model yang terbaru yang biasanya orang cari sampai sekarang. Mesinnya juga B48, itu sampai sekarang dia nggak ada isu yang sangat signifikan ya. Terus juga di sini, kalau kita lihat, duduk di kursi belakang ini, banyak yang bilang kalau seri 3 itu sempit guys. Cuma kalau menurut kita, langsung saja lihat coba ya. Saya tingginya 169 cm dan ini posisi duduknya yang di depan ini sangat rebah ya. Kalau kalian bisa lihat nih, dan ini duduknya juga masih cukup. Untuk belakang dia sama sekali nggak kekurangan headroom ya. Jadi ini sangat lega. Terus juga kalau di belakang ini, biasanya kalau duduk di belakang kan dia agak tegap nih. Kalau ini dia agak rebah gitu, jadi lebih nyaman gitu. Dan ini juga posisi kursinya dia di depan dari si axle belakang ya, jadi sangat aman juga untuk safety. Dan juga di tengah sini juga sudah mendapatkan blower AC dengan pengaturan panas atau dingin. Juga sudah mendapatkan soket 12 volt di tengah sini, dan juga ada lampu dan armrest di sini. Headrest juga bisa dinaik turunkan yang di belakang sini, di tengah juga sudah ada armrest, dan juga dia ada ambient lighting. Jadi kalau malam ini terang guys di bawah sininya. Jadi berasa banget sedan premium. Padahal ini seri 3 ini salah satu sedan tipe yang entry level lah, bisa dibilang seperti itu. Kita langsung aja coba lihat di sistem pengemudinya ya. Kalau kita nyetir, yang disambut dari 320 Luxury ini adalah sporty dan kenyamanan menjadi satu. Jadi kalau yang sport ini dia kan di sininya ada side support tapi jadi sempit guys. Kalau ini dia agak datar
Terus dia lebih lebar ya kursinya, jadi kalau kalian punya kaki yang agak besar, agak lebar, ini jauh lebih nyaman. Setirnya juga beda ya dengan yang M Sport. Kalau M Sport itu kan bulat, kalau ini dia ada buat tempat buat naruh jempol nih guys. Jadi kalau ini memang dipakai untuk kenyamanan, bukan untuk yang biasanya untuk sport. Yang M Sport itu dia ada pedal shift, di sini belum ada. Memang kalau secara fitur dia lebih kurang, tapi memang dia dibuat untuk kenyamanan kalau yang ini. Terus kursi di belakang juga empuk banget nih guys, karena ini kulitnya kulit asli. Terus dia juga ada lumbar supportnya lengkap di sini guys. Terus dari segi lampu dia ada pengaturan auto di sebelah kiri sini, fog lamp depan, fog lamp belakang, dan juga di sini ada lampu kecil, lampu besar. Dan juga sini bisa terang redupkan dari si speedometer 6 WB ini. Jadi fitur ini sangat cukup banget ya buat sedan starter seperti ini. Sekarang kalian nanya, misalkan bensinnya dipakainya apa sih, boros atau enggak? Jadi mesin ini dia 2000 cc, B48. B48 itu kode mesin terbaru ya, yang lama itu N20. Yang sampai sekarang masih banyak isunya itu adalah di timing chain. Kalau B48 itu sampai sekarang nggak ada problem yang sangat signifikan, terkecuali speed sensor ataupun yang kayak misalkan sensor-sensor ABS yang memang biasanya kemakan umur. Dan itu pun kalau penggantian dia cukup murah, jadi nggak mahal perawatannya. Terus konsumsi bahan bakar dalam kota ini kurang lebih dia 112 untuk di mode comfort. Kalau mode EcoPro ini bisa sampai 114 dalam kota gitu. Jadi si EcoPro ini ada mode yang namanya coasting. Coasting ini kalau kita lepas gas dia masih tetap jalan, nggak kekurang dengan drag dari si transmisi itu. Jadi lebih irit di EcoPro. Kalau di Sport itu mungkin seboros-borosnya itu adalah 110 guys. Tapi buat model sedan besar, medium seperti ini nggak boros menurut kita, karena bisa dipakai harian, nyaman, dan juga perawatannya mudah. Bensin yang digunakan minimum adalah RON 95. Kita anjurkan di atasnya itu, cuma itu balik lagi ke perawatan ya, terserah kalian. Tapi kalau kalian pakai yang lebih di atas RON-nya itu, apalagi mesin berturbo, itu sangat mempengaruhi performa dan konsumsi bahan bakar. Malah kadang bisa jauh lebih irit daripada yang diklaim BMW. Jadi sampai di situ review kita kali ini di 320i F30 facelift LCI tipe luxury ini. Bagi kalian yang penasaran dengan mobil ini, langsung saja datang ke garasi Bloko. Alamatnya kita taruh di bawah sini, dan juga nomor telepon kita taruh di bawah sini. Kalian tunggu apa lagi? Langsung saja main ke tempat kita. Salam sehat.